Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pengantar ilmu lingkungan kali ini, kami akan membahas tentang thrift, Garrett Shell, dan sumber serat alami yang beranggotakan Fauzan Aulia, Suryanto, Revi Kurnianti, dan Rashida Amini Ayuma. Yang pertama, thrift. Merujuk pada Kamus Urban, merupakan kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa seperti selera pasar saat ini. Bahkan, pembeli mungkin saja mendapatkan barang limited edition yang sudah tidak diproduksi. Yang kedua, kelebihannya yaitu satu, modal kecil untung besar. Di sini di mana harga pakaian dihitung dalam kemasan per karung. Yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan dari polusi air, tanah, dan udara. Di mana penelitian menunjukkan bahwa 60% pakaian di seluruh dunia terbuat dari bahan sintetis yang sulit terurai. Dan ternyata untuk membuat satu celana jeans membutuhkan sekitar 1.800 galon air. Bahkan proses produksinya juga menghasilkan gas rumah kaca. Yang ketiga, hemat, di mana harga murah dan mengurangi pemborosan. Yang keempat, unik karena kita bisa saja menemukan pakaian edisi terbatas. Yang kelima, adanya platform, keuntungan bagi yang gengsian dan juga bebas memilih. Hemat tenaga. Gengsian di sini kan di platform kita bisa menggunakan nama samaran saat membeli, jadi teman kita tidak tahu kalau kita membeli pakaian thrift. Yang keenam, mix and match, di mana kita lebih kreatif dalam mencocokkan pakaian. Bahkan kita juga bisa menemukan gaya fashion terbaru. Yang ketiga, permasalahannya. Yang pertama, tiruan, karena sangat mudah bagi penjual mengubah label untuk memperoleh keuntungan yang besar. Yang kedua, cacat. Cukup sulit mendapatkan barang yang sempurna dari segi bentuk dan warna. Yang ketiga, kebersihan. Sebagian ada yang menjual baju dalam keadaan tidak dicuci. Yang keempat, ilegal. Banyak ditemukan pakaian di luar negeri atau berkurangnya kesempatan bagi produk dalam negeri. Baiklah, permasalahan lanjutannya yaitu kesulitan mengontrol persediaan. Pengecekan stok secara manual sangat tidak efisien dan rawan terjadi ketidakakuratan dalam perhitungan. Yang berikutnya yaitu kesulitan dalam mengelola prospek penjualan. Lalu yang terakhir adalah kesulitan dalam memprediksi permintaan produk. Bagian solusi dari permasalahan yang ada. Untuk permasalahan tiruan, dapat diselesaikan dengan cara mencari rekomendasi mengenai thrift shop yang bisa dipercaya. Mengenai kerusakan, dapat dilakukan pemeriksaan secara seksama dari setiap sisi barang yang sudah dibeli. Lalu untuk permasalahan kebersihan, dapat dilakukan pencucian barang setelah selesai dibeli. Untuk permasalahan ilegal, hal ini dapat diselesaikan dengan memperkuat regulasi yang ada. Untuk permasalahan persediaan dapat diselesaikan dengan penerapan barcode scanner untuk mempercepat proses pengecekan. Selanjutnya yaitu masalah prospek. Dapat dilakukan follow up dengan prospek produk yang memiliki potensi tinggi terhadap pelanggan baru. Berikutnya yaitu prediksi atau kebutuhan pasar. Itu dengan cara memiliki perangkat lunak dengan fitur pelaporan yang akurat, membuat perakiraan yang akurat, juga pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kejadian eksternal. Garage sale merupakan penjualan kembali barang yang sudah terpakai dalam rangka mengosongkan stok gudang. Seiring perkembangan zaman, garage sale sudah tidak lagi diadakan di garasi rumah, tapi di tempat-tempat yang strategis untuk berjualan. Garage sale pun mempunyai pengaruh. Yang pertama yaitu adalah mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan adanya garage sale, dapat membuat kondisi rumah atau gudang menjadi lebih lapang. Selain itu, garage sale juga merupakan suatu bentuk penghematan. Harga dari barang garage sale tergolong murah dan dengan ini kita dapat mengurangi pemborosan. Selanjutnya yaitu modal sedikit. Terkadang tidak perlu membeli pakaian dengan cara membuka penitipan barang. Setelah kita mengetahui tentang pengaruh dari garage sale, kemudian kita akan mengetahui tentang kekurangan dari garage sale. Yang pertama yaitu penawaran. Di sini kita sering ditemukan pembeli yang menawar harga yang sangat rendah. Kemudian yang kedua yaitu barangnya sama gitu. Kemungkinan ditemukan barang yang sama ini cukup besar gitu kan. Kemudian yang ketiga itu kerusakan. Terkadang kerusakan barang dalam garage sale ini tidak terlihat gitu, sehingga sangat sulit gitu. Kemudian yang keempat itu pencurian. Di sini memungkinkan terjadinya pencurian di saat pembeli begitu ramai gitu.
sehingga kita tidak mengetahui adanya pencurian. Kemudian yang kelima yaitu lokasi. Di sini kita cukup sulit untuk menemukan lokasi yang cukup tepat dalam mengadakan garage sale ini. Kemudian tenaga kerja. Di sini rasa malas si penjual dalam menjaga stand. Kemudian setelah kita mengetahui kekurangannya, kita akan mencari solusi. Apa saja sih dalam garage sale ini gitu. Jadi yang pertama seperti kita ketahui tadi yaitu di penawarannya. Di sini kita bisa mensiasati dengan menetapkan harga yang sedikit tinggi gitu kan untuk produk yang cukup menarik, sehingga pun pembeli juga tidak masalah sih jika barang tersebut ditawarkan cukup agak sedikit tinggi, namun barang itu cukup menarik gitu. Namun jika kita ingin menguranginya, kemungkinan itu tidak masalah juga. Oke, kemudian yang kedua, barangnya sama. Di sini kita bisa pilih barang yang ingin dijual gitu. Dan lebih baik barang tersebut dimodifikasi sehingga kita mendapatkan barang yang cukup beragam gitu. Kemudian yang ketiga itu kerusakan. Di sini lebih jeli dalam memilih barang dan sebaiknya untuk tidak membeli barang yang memiliki fungsi keselamatan. Kemudian yang keempat itu pencurian. Di sini kita usahakan jangan sendiri dalam menjual barang-barang tersebut. Sehingga kita dapat meminimalisirkan adanya pencurian gitu. Kemudian lokasi. Di sini mungkin kita bisa menggunakan atau menyewa atau memanfaatkan platform atau marketplace gitu kan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir itu pada tenaga kerja. Di sini kita bisa mengajak teman, saudara atau orang-orang terdekat untuk kolaborasi dalam garage sale kita ini. Oke. Baik, masuk kita ke materi yang selanjutnya itu dari sumber serat alami. Di sini sumber serat alami kami kutip menurut Jumairi, yaitu serat yang langsung dari alam terdiri dari tumbuhan seperti kapas, kapuk, rosella, kayu, dan hewan seperti domba dan ulat sutra. Di sini kita mengetahui keuntungan dari serat alami. Yang pertama itu ramah lingkungan. Seperti kita ketahui, serat alami juga ini dapat didaur ulang, diperbarui, dan terbiodegradasi di lingkungan. Kemudian sifat. Di sini sifat serat alami ini kuat, padat, mudah kusut, dan kuat terhadap panas setrika. Sehingga ini cukup efektif gitu sebagai bahan dari pembuatan baju atau pakaian. Kemudian continue. Di sini kita memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dan dapat dikembangkan terus-menerus. Selanjutnya permasalahan penggunaan serat alam ada 7. Yang pertama, lazim menggunakan pestisida, di mana bahan tersebut dapat terserap kulit saat pakaian digunakan. Kedua, susahnya budidaya serat alam, kondisi alam atau iklim yang dibutuhkan, dan keahlian dalam membudidayakannya. 3. Membutuhkan lebih banyak tenaga, biaya, dan waktu yang lama, contohnya pada proses penenunan. Keempat, kekurangan tenaga kerja yang berkualitas. Kelima, kesulitan dalam mengelola prospek produk dari serat alam. Keenam, kesulitan dalam meningkatkan efisiensi. Ketujuh, kurangnya rehabilitasi hutan yang disebabkan oleh penebang liar yang sering dilakukan dalam pembuatan kertas, dan disarankan untuk melakukan rehabilitasi. Apa sih solusi dari penggunaan serat alam? Yang pertama, lazim menggunakan pestisida. Cuci pakaian yang sudah dibeli dengan deterjen. Bagi penjual, usahakan bahan bakunya tidak mengandung pestisida atau sterilkan terlebih dahulu. 2. Susahnya budidaya. Pengenalan dan sosialisasi terlebih dahulu mengenai pemanfaatan serat alam yang ramah untuk lingkungan. Ketiga, biaya besar. Mengatur pengeluaran berdasarkan kegiatan produksi serta produktivitas dari karyawan. Keempat, kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. Selektif dalam memilih calon karyawan yang sesuai standar. Memfasilitasi calon pengrajin dan pengrajin dengan pelatihan secara berkala untuk membantu meningkatkan potensi. Kelima, kesulitan dalam mengelola prospek produk dari serat alam. Melakukan follow up dengan prospek produk yang memiliki potensi tinggi terhadap pelanggan baru. Keenam, kesulitan dalam meningkatkan efisiensi. Mengoptimalkan peralatan produksi dengan meminimalkan kerusakan serta menyederhanakan rantai pasokan. Ketujuh, kurangnya rehabilitasi hutan yang disebabkan oleh penebang liar.